Ustaz Nurdada yang berbahagia, sebagai acara inti pada hari ini, yakni Halal Bihalal Keluarga Besar LPPTKA PKPRMI Kota Batu, yang mengusung tema Sucikan Hati, Kuatkan Silaturahim. Untuk itu marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Gus Irul atau Gus Haji Khairul Anwar, dan mohon nanti berkenan membaca doanya Abah Haji Abdurrahman AS. Kepada Gus Irul disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim, para sepuh, bini sepuh yang kami muliakan, wabil khusus Bapak dari Kemenak Kasih Pakis, dari Kesra, kemudian Direktur LPPTKA Ustadz Hartono, dan yang lain-lain ya. Tak absen koyo iku mang balen-baleni. Alhamdulillah, ini suara saya sih rodok pilek-pilek ini ya. Merupakan satu kehormatan yang tak terhingga bagi saya ya. Pada sore hari ini ibaratnya reuni ya. Reuni Direktur LPPTKA ini ya. Jadi saya dulu ngawali dari Direktur LPPTKA ketika masih Kotif Batu, belum Kota Batu, tahun 1992. Kemenaknya masih ikut Malang, ya. Dan kasihnya golongan Pak Mustain yang dulu pernah jadi kepala Kemenak, ya. Kemudian beberapa tahun setelah periode saya berakhir, terpilih Ustadz Haji Abdurrahman AS, Direktur kedua. Yang berikutnya adalah Ustadz Hartono untuk yang ketiga. Jadi mungkin dari aktivis LPPTKA tahun 92 ini masih ada enggak ini? Di bawah tahun 2000 ya, masih setahun. Kalau saya ngawali tahun 92. Karena waktu itu persiapan FASI ke Jakarta, boleh mengirimkan delegasi itu atas rekomendasi dari Direktur LPPTKA. Yang waktu itu untuk Kotif bisa membentuk kepengurusan daerah LPPTKA sendiri. Ya, alhamdulillah waktu itu sempat mendapatkan 2 juara nasional, ya, sehingga cukup terkenal waktu itu Kota Batu. Patut kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa sore hari ini dalam suasana silaturahim di gedung yang sangat megah ini ya. Ini juga tidak lepas dari
perjuangan keras dari Ustadz Haji Abdurrahman waktu itu, ya. Si menangi ya ini ya. Masih kepeksan, ya. Insentifnya dipotong sak wulan, piro? Oh, 100. Setahun dipotong 100. Ya ora dong gerundel-gerundel. Oh, tapi kebaikan lek gak dipaksa ya ndak terwujud memang. Ya. Kudu ono sing ngono. Lek gak kita ndak punya gedung ini, ya. Karena tanggalnya cantik. Saya tanya Ustadzur Rahman. Jadi tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 itu dimulainya pembangunan gedung ini. Alhamdulillah terwujud. Sehingga kalau dulu tiap ada pembagian intensif, karena dulu dibagi tunai, ngulang-alih nunut di Masjid Sultan Agung, nunut di tahu Masjid Nurul Kolbi, Masjid An-Nur. Ya, alhamdulillah dengan kita punya gedung sendiri, ya, kita sudah bisa menempati milik kita sendiri. Mudah-mudahan semua jerih payah mulai awal hingga akhir menjadi jariah daripada kita semua yang insya Allah pahalanya dapat kita nikmati sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita semua sebagai praktisi Al-Quran atau aktivis daripada Taman Pendidikan Al-Quran, maka ayat-ayat favorit yang biasa dibaca itu salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini insyaallah semua hafal ini ya. Suratnya surat apa itu? Surat Al-Hijr, ayatnya ayat 9. Soalnya mulai biyen aku dadi guru Taman Al-Qur'an itu sing diwaca ya iki ae. Ayat favorit. Inna sesungguhnya kami sak temene ingsun iku nahnu. Nahnu ya ingsun nazalna nurunaken sapa ingsun al-dzikra ay Al-Qur'an. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Wa inna dan sesungguhnya kami lahu pada Al-Qur'an lahfidun. Sungguh ada lam taukidnya, lam takkidnya. Sungguh kami akan tetap menjaganya. Jadi sungguh saya telah turunkan Al-Quran dan sungguh aku yang tetap akan menjaga. Sehingga 1400 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan sampai saat ini tetap eksis, tetap orisinil, tetap terjaga. Ini karena sudah dinyatakan oleh Allah. Yang menjaga adalah Allah sendiri. Lah kan tapi dalam proses penjagaan Al-Quran ini tidak berjalan begitu saja. Ya. Ada Allah pilih hamba-hambanya, ya. Ini yang secara dari generasi ke generasi untuk melestarikan keberadaan atau eksistensi daripada Al-Quran. Maka insya Allah kalau sampai detik ini kita masih semangat, masih giat untuk tetap mengajarkan Al-Quran, nah, kita ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka itu tadi. Maka kalau hadis yang favorit juga dan mungkin kita juga sering dengar ya,
Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man wong, adalah kalian ta'allama. Apa ta'allama itu? Belajar. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya. Jadi dulu kita kecil belajar Al-Qur'an. Kalau sekarang kita mengajarkan Al-Qur'an, maka insya Allah kita termasuk dalam khair, pilihan. Khair itu terbaik, sebaik-baik kalian. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mesti kalau yang baik, yang dipilih itu mesti yang baik. Ini adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah dalam kehidupan kita. Para ustaz-ustazah, hadirin sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal mungkin sebagai bekal sama-sama kita mengajarkan Al-Qur'an. Dalam kehidupan ini ada 3 yang sering orang itu bisa mengucapkan sebagai suatu titipan Allah. Ya. Ada orang yang diberi kelebihan harta. Ada orang yang diberi kedudukan dan jabatan. Ada orang yang diberi kelebihan ilmu. Kebetulan harta jadi wong sugih. Diberi kelebihan ilmu jadi wong alim, wong pinter. Diberi kedudukan jadi wong pangkat. Banyak di antara saudara-saudara kita yang bisa berucap, kabeh iki mung titipane Gusti Allah. Sering kita dengar gitu kan. Kabeh iki titipane Gusti Allah. Cuma terkadang tidak dilanjutkan. Untuk apa Allah menitipkan itu semua? Kenapa awak iki dititipi harta? Kenapa dititipi jabatan? Kenapa dititipi ilmu? Maka ringkesnya, ketika ada titipan harta, maka itu ada titipan untuk loman. Ya. Jadi orang yang dititipi harta itu dititipi juga oleh Allah untuk menjadi orang loman. Ringkasnya seperti itu. Ketika dititipi jabatan, maka dititipi juga oleh Allah untuk adil. Ketika dititipi ilmu, apa titipan berikutnya? Uswatun hasanah. Ya. Uswah hasanah. Ya. Lek harta kudu loman. Lek jabatan kudu adil. Lek ilmu uswah hasanah. Karena dari diamalkan itu jadi uswah. Ya. Maka ada sahabat Nabi itu yang pawaan deloki dhuwit. Sak obah awak iku dadi dhuwit. Ya, iki lek sing kepengin ngono tawasuli nang sahabat iki ya. Ada kita kenal sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Sak obah awake dadi dhuwit. Sampai saking akeh dhuwite kepin ngentekno. Disodakono ya wis loman, gak entek. Ketika ada keterangan tentang fadilah orang miskin, orang fakir mlebu swarga sekian ratus tahun, ndisiki wong sing sugih kepingin hartanya habis. Disodakono gak entek. Lah satu ketika di Madinah terjadi hama. Sampai kurma di Madinah itu kabeh bosok. Seluruh kurma di Madinah itu busuk. Gak iso dipanen gara-gara
basa, apa meneh kanthi riyaya. Anak yatim mlebu sekolah ngene iki. Waduh gak sedoriayan nih. Apa gember sekolah iki apa iki? Ya. Orang-orang gelisah di Madinah. Wah ini sahabat Abdurrahman bin Auf justru gembira ini. Senang, alhamdulillah kesempatan saya untuk menghabiskan uang. Bingung, gak iso ngetul ya apa iki? Gak sedoriayan. Anakku gak iso sekolah kok. Akhirnya, kurma yang kamu panen jual ke saya semua. Kurma sing kok panen dolen nang aku kabeh. Regone rego normal. Tak hargai harga normal. Seneng. Waduh situ riayan nih rek. Sing duwe sak kintal digowo. Pak ini saya punya sak kintal. Ya. Sing 10.000 wis 1 juta dibayar. Ngono dilem pojok di gudange. Wis sak ton dibayar harga normal. Sampai kurmane wong sak Madinah, juragan liya gak wani. Ya. Alamat bangkrut itu. Wis entek diborong sahabat Abdurrahman bin wis rada lega. Rada lega. Katanya mau habis. Alhamdulillah wis seneng. Ndak lama kemudian di Yaman, ya, Saudi sampai Yaman itu perbatasan daratan, Mbak. Itu sungguh saiki ono Covid, ya, virus wabah yang Allah ada di atas sana. Mudah-mudahan ilmu yang kita ajarkan, insya Allah keistiqomahan kita, kemanfaatan kepada santri-santri kita ini tidak lepas dari keikhlasan guru-guru di mana kita dulu pernah menimba ilmu. Itu tadi. Jadi kita ini dikaruniai ilmu, alhamdulillah. Lebih dari itu kita harus menjadi uswah hasanah. Ya. Yang terakhir, sehubungan dengan itu tadi, biasanya sanad atau di mana kita menyandarkan ilmu ini sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, maka insya Allah variasi daripada keilmuan Al-Quran ini sangat banyak sekali. Ya. Kalau misalkan di bidang tilawah, ya, digurukno nang ahli-ahli qiraah, ahli Al-Quran, tartil di bidang pemahaman, ahli-ahli tafsir, bahkan di bidang hikmah. Nah, hikmah itu ilmu suwuk, saiki ruqyah. Itu ono lek disandarkan ke sana ya iso dadi ilmu suwuk. Ini walaupun sepele itu menjadi solusi loh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mungkin di antara kita ini ada, ya, walaupun meneng-menengan, tapi iso nyuwuk, ya. Karena ilmu suwuk itu lek dikomersilno gak mandi, ya. Ono koncoku mulai kok pondok, ben sing ditekuni ilmu suwuk iki. Pertama yang mandi, waduh, sampai dijak nang Sumatera nang Kalimantan ya. Baru tertarik di iklanno, ya. Ben sik usumi radio KDS 8, radio Pionir. Bareng mari diklano gak mandi. Jadi dia gak payu. Jadi ilmu tulung iki. Jadi sak anu wonge, makane biasa gak gelem kae duwe mesti nggo kulo, nggo lengo. Wis lumayan ya. Salah satu contoh ya. Ya ben tau mondok disangoni mbek kiai. Ilmu sepele sampai yang serius ada itu. Umpamane ono wong nyapi anake rewel ae. Lho kan sepele. Pirang dino gak iso turu nih gara-gara sapi. Lho ku disuwuk dadi meneng.
Tadi meneng. Ada lagi ini yang sepilih. Ono ibuke ku ate operasi. Karena operasi gak iso ngomong anake. Delokno mbae, ndek Malang ame ndek Batu. Teko niki lho, ibu ajeng operasi. Mungkin mboten iso ngomong cek ndimong mbae, dimong mbae dicoba pirang dino rewel gak kerasan. Cek saged kerasan. Ya wis bismillahirrahmanirrahim. Ya iku sing diwaca Al-Qur'an. Ya. Ngono dikekno ya meneng. Dikekno mbae. Dimong mbae, 2 tahun kasmara meneh. Enten napa? Niki walikane biyen. Lho apa? Mbak ibuke wis waras. Ibuke kepengin nemong dadakno gak kerasan rewel ae. Sampeyan balekno. Suwe diwalik. Ini hal-hal sederhana. Tapi menjadi solusi. Sampai sing berat. Baik itu penyakit medis ataupun non medis. Wah, ini iso ada yang khusus menyanatkan ilmunya itu di bidang-bidang ini, ya, baik yang medis ataupun non medis. Ya, mungkin LPPTKA buka jurusan khusus. Ya. Kita datangkan guru. Ya. Insya Allah. Di kalangan kita ada Ustaz Abdul Muiz barang itu. Memang gak gelem diterkenal no ya, lek diterkenal no gak mandi itu. Salah satu ini oleh digawe umum. Nah, mungkin kita karena jadi uswah hasanah jadi jujukane wong ya. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khosara. Ini gawe nyuwuk lek arek disapi. Ya. Utawa lek melok wong gak kerasan. Mangken nggon omah anyar ora kerasan. Diwaca ping 3 ora ambekan. Ini kata guru saya karena ini ringan. Ya. Kadang di parani wong ngono ya bingung awake iki. Kula mboten saged iki. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu dibaca 3 kali tanpa bernafas. Disuwukno banyu, dikekno insyaallah gak rewel. Itu yang kelas-kelas ringan ya. Sampai yang kelas berat macam-macam, sampai gelut sampai dukun barang itu ya. Nah, jadi uswah hasanah itu yang terpenting bagi kita di dalam mengemban tugas sebagai aktivis daripada pengajaran Al-Qur'an. Siapa lagi yang akan menjadi uswah bagi generasi anak-anak kita kalau bukan ustadz-ustadz yang saat ini lagi aktif ya. Oleh karena itu doa yang sering kita baca itu insya Allah menjadi ruh ya, menjadi penggerak bagi kita untuk uswah hasanah itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa ini yang sering kita baca.
Mungkin Ustaz yang aktif di bawah tahun 90-an ada lagunya itu. Masih ada yang ingat lagu Senandung Doa Al-Quran. Ini saya bawa tulisannya. Lebih niku wakil lagu-lagu. Bahkan penataran khusus BCM dulu itu ada. Dari tingkat wilayah yang ada khusus BCM. Kayak selingannya anak-anak. Sekarang enggak ada kayaknya. Ada. Masih lagu-lagu klasik zaman biyen ya. Antara lain bangun pagi. Tiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tak lupa lagi. Ada yang tahu lagu itu? Sholat, tegakkan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar dan isya 4 rakaatnya. Nah, rukun Islam seru lagi. Rukun Islam yang 5. Ya, apa? Karena ini meloknya lagu nih. Syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Iya apa belum sholat? Aslinya itu nar di kono, tapi arek-arek siapa belum sholat dor nuding konconi. Ini lagu-lagu zaman dulu. Ya. Salah satunya terjemahan doa ini. Allahumma rahamna bil Quran. Nah, ini suaraku pas biasanya yo fales tapi malah tambah fales ini. Ya. Curahkanlah rahmatmu ya Allah berkat Al-Quran ini. Ada yang ingat itu? Allahumma arhamna bil Quran. Jadikanlah ia bagi kami panutan cahaya, petunjuk dan rahmat. Mungkin yang tahun itu jadi santri seiling. Ustaz Diki eling lagu ini. Seiso ya ini. Aku pengen gelem melok BCM selamat seiling. Ya. Jadikanlah ia bagi kami waj'alhu lana panutan cahaya, petunjuk dan rahmat, imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Ya Allah, ingatkanlah kami ketika lupa membaca Al-Quran. Allahumma dzakirna minhu manasina. Ajarkan kami daripadanya yang tak kami tahu. Wa'alimna minhu ma jahilna. Ini menurut orientasi kita masing-masing. Ya. Kalau kita ingin lagu kira-kira karena kami belum tahu, ajari kami ya Allah ya. Bidang tajwid, bidang tafsir, bidang macam-macam. Masuk bidang suwuk tadi. Wa 'allimna minhuma jahilna. Ajarkan kami daripadanya yang tak kami tahu. Warzuqna tilawatahu. Karuniakanlah kami untuk membaca Al-Quran. Warzuqna tilawatahu. Di tengah kegelapan malam dan siang benderang, ana al-laili wa atrofan nahar. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pembela. Waj'al lana hujjatan. Ya Rabbal Alamin.
Wahai ilahil alamin. Ya, ini kalau kita tahu terjemahnya mungkin lebih meresap, insya Allah. Ya, bisa nanti di copy. Kalau dulu ini jadi lagu favorit anak-anak Taman Al-Quran. Ya. Ya, termasuk di Fasi itu ada BCM. Curahkanlah rahmatmu ya Allah, berkat Al-Quran ini. Jadikanlah ia bagi kami panutan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami ketika lupa membaca Al-Quran. Ya. Ajarkan kami daripadanya yang tak kami tahu. Karena keilmuan kita sampai saat ini tentang Al-Quran, ya sampai sebatas yang kita peroleh saat ini. Alangkah baiknya kalau terus kita tambah, ya, dan seterusnya. Ya, jadi untuk menjadi uswah hasanah dengan nur cahaya Al-Quran yang melekat pada diri kita, insya Allah itu secara otomatis akan terwujud, ya, dengan keistiqomahan kita. Ya. Maka insya Allah apabila kita terus istiqomah di dalam mengemban amanat ilmu yang dititipkan kepada kita sebatas yang kita miliki, ya, maka kemanfaatan yang akan kita sebarkan dalam kehidupan masyarakat ini akan besar maknanya bagi baik diri kita ataupun generasi yang akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah sehingga khususnya kalau kita ini pernah ikut berbuat, ya. Jadi orang-orang tua saya dulu itu, guru-guru tua kita dulu itu, ketika beliau sudah tua, melihat santri-santrinya yang aktif, istiqomah, giat, itu bangga. Karena perjuangannya ada yang meneruskan. Sedangkan mereka-mereka yang dulunya diam ketika sudah tua itu menyesal. Aduh, aku bensin enom gak tahu berbuat apa-apa yang bermanfaat. Ya. Oleh karena itu, insya Allah kami sungguh sangat berterima kasih kalau kesempatan ini, ya, sekaligus sebagai reuni dan ikut bangga. Oh, saya ikut Taman LPPTKA punya gedung yang seperti ini, lek bensin nunut-nunut, ya. Yang terakhir, sing ojo tak gawa kitabe, ya. Itu salah satu keistimewaan Quran yang saya sebutkan tadi, walaupun itu sepilih. Karena sekarang itu juga jarang yang menekuni, sehingga ketika ada masalah saling melempar, ya. Iku mang bab suwuk iku mang. Bagaimana bisa itu? Dalam kitab Risalatul Qusyairiyah itu, ya, disebutkan wakila idza tamakan adzikru minal qalbi. Ketika zikir itu sudah menyatu dengan hati, termasuk Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an sudah menjadi bagian hidup kita, menyatu dengan diri kita, ya. Fa indana minhu syaiton soro'a. Lah ono setan sing coba-coba nyedek, iku klenger semaput. Jadi orang-orang yang sudah menyatu dengan Al-Qur'an, orang-orang yang sudah menyatu dengan zikir, ini tidak akan didekati oleh setan. Lek setan wani-wani nyedek, dia akan semaput, klenger itu. Keterangannya di situ. Ya.
Kama saral insanu idza dana min syaiton. Sebagaimana ketika manusia itu dimasuki setan jadi kelenger, jadi ngeremeng, jadi gak sadar. Jadi enggak menungso tok sing klebon setan, kejinan, kesetanan. Jadi ono setan iku sing kemenungsan. Faya jami ila syayatin, dirobong koncone. Kenapa ya? Faya kuluna. Kenapa iki meneng kok klenger, ono setan kok klenger ya. Fayuqalu lahu masahul ins. Ya. Kanca-kanca ini padha ngomong iki cedek-cedek wong ngarai. Kesababan wong sing ahli zikir, ahli Al-Qur'an. Ya. Jadi ketika orang-orang yang itu diindikasikan ya ada gangguan jin, gangguan setan, maka orang yang kuat zikirnya kepada Allah dicedek itok. Moroto wis bengok-bengok, gurune udik, gurune diwacakno ayat iku wis wedi. Iso-iso nyingkri dhisik. Lek sing ndablek ngono sik leren lawan biasa. Nah, itulah. Maka paling tidak kita istiqomahkan di dalam membaca Al-Qur'an ya. Mulai dari awal membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, maka benar-benar di dalam kita mengabdikan diri kepada Al-Qur'an ini yang seutuhnya. Bukan hanya sekedar itu tadi kita dititipi ilmu, ada titipan yang berikutnya adalah untuk uswah hasanah dalam berbagai kemampuan yang sesuai bidangnya masing-masing. Ada yang qori-qori'ah sehingga keindahan Al-Qur'an ini bisa dinikmati. Ada yang hafal Al-Qur'an. Semua itu terangkum dalam inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dirangkum dalam itu semua. Mudah-mudahan segala jerih payah yang selama ini telah kita lakukan benar-benar menjadi bukti, menjadi saksi, menjadi hujah nanti di hadapan Allah, menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa benar-benar kita ini adalah hamba-hamba yang telah dipilih Allah untuk melestarikan Al-Qur'an. Demikian mungkin rodok ngalor ngidul ya. Cuma tidak jauh dari apa yang kita tekuni saat ini. Di sisi mana kita dapat memaksimalkan aktivitas kita dalam Al-Qur'an, baik itu yang secara langsung terjun ataupun para pihak yang ikut mendukung, baik itu dari Kemenak, baik itu dari Kesra ataupun dari Dignas, insya Allah semua akan dicatat di sisi Allah sebagai satu kebersamaan, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mudah-mudahan semua bermanfaat bagi diri kita, generasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallam alaihi